92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Mitra bisnis, para Menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengkritik kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB total mulai hari ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan dampak dari kebijakan itu mengakibatkan amblesnya indeks harga saham gabungan menjadi di bawah level 5.000 seperti di masa awal pandemi. Menurutnya pesan Presiden adalah melakukan kebijakan gas dan rem, dan bukan mendadak menginjak rem sehingga menimbulkan guncangan serta mempengaruhi kepercayaan pasar. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Pusat, Haznim Fadli. Dr. Fad, bagaimana Anda mencermati kebijakan rem mendadak PSBB ini, Dok? Ya, memang kita sederhana saja kalau dokter itu ya, melihat dari angka kesakitan dan jumlah kasus yang meningkat ya. Saya tidak terlalu ingin berdiskusi tentang kondisi masyarakat, tapi yang jelas kan kita lihat angka penambahan jumlah tempat tidur, penambahan fasilitas ICU itu sudah disiapkan oleh pemerintah khususnya Pemda ya, DKI. Tentu ini pasti ada latar belakangnya ya, penambahan rumah sakit khusus. Itu berarti kan telah terjadi peningkatan kasus, sehingga pemerintah harusnya menambah lagi fasilitas untuk pasien COVID. Itu udah jelas menunjukkan bahwa tren peningkatan kasus COVID ini memang bisa menuju sampai tahap mengkhawatirkan ya. Yang kita ketahui juga di sounding oleh pemerintah bahwa sampai bulan September apabila kita tidak selesaikan maka kita akan banyak menghadapi masalah-masalah dalam penanganan pasien dan jumlah untuk tempat perawatan pasien gitu. Artinya makin tidak terkendali gitu. Sebagai bagian dari masyarakat Jakarta, bagaimana juga dokter melihat sikap kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan saat ini, Dok? Saya pikir awalnya masyarakat itu bagaimana pemimpinnya ya. Pemimpin yang kita jadi masalah adalah ada kontroversi yang tidak diselesaikan segera. Isu-isu tentang hoax tentang kesehatan terkait COVID ini banyak beredar. Karena ini kan kadang-kadang ada unsur bukan aspek kesehatan murni, tapi ada dinamisasi yang lain, sehingga isu-isu seliweran tentang sampai hari ini tentang bahwa COVID itu hoax itu masih beredar dan diyakini oleh masyarakat. Saya sih sebetulnya berharap ini agar segera di-stop ya, di-stop dengan berbagai instrumen yang ada. Tidak boleh ada lagi penyebaran berita ataupun kabar tentang soal COVID ini ada apa enggak. Itu harusnya jadi domain pemerintah juga untuk meredam itu, karena sangat tidak logis gitu kalau ada masih ada pernyataan sampai hari ini sementara orang petugas medis itu dan termasuk pemakaman itu jumlahnya makin besar gitu. Kok masih ada yang berpikir tidak ada COVID gitu atau COVID itu hoax gitu. Ini yang harusnya diluruskan. Jadi fungsi pendidikan edukasi kita kepada masyarakat tuh rasanya masih belum cukup gitu sampai hari ini, sampai ada pencederaan, kemudian ada pengambilan paksa, lalu penolakan, stigma gitu tuh kan menunjukkan bahwa edukasi kita tuh nggak efektif gitu selama ini kepada masyarakat oleh semua stakeholder yang harusnya bisa meyakinkan juga untuk bahwa COVID itu memang ada gitu. Seperti itu. Menurut dokter, apakah memang perlu menarik rem darurat ini? Atau sebenarnya yang diperlukan adalah penegakan hukum yang ketat terhadap para pelanggar protokol kesehatan, mengingat PSBB diperketat sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, Dok? Iya, masyarakat memang butuh penegakan hukum, tapi saya lihat kan ada aspek sosial juga yang harus dipertimbangkan gitu. Kalau memang penegakan hukumnya itu dilakukan harusnya sejak awal. Sejak awal diberikan sanksi yang tegas, efek jera. Nah, ini semacam ada keraguan-raguan. Kenapa? Pemerintah ini juga menurut saya sih ragu-ragu gitu. Di satu sisi mengatakan hari ini prioritas masalah kesehatan gitu, baru ekonomi. Nah, tapi ada nanti ditindaklanjuti dengan action-action yang malah seolah-olah berkontra gitu dengan pernyataannya sendiri gitu. Nah, ini yang tidak match gitu. Akhirnya membuat masyarakat jadi krisis kepercayaan sehingga sampai isu-isu hoax kesehatan itu mudah dicerna oleh masyarakat dan diterima tanpa harus difilter lagi gitu. Sehingga kesimpulan saya untuk masalah masalah PSBB ini sulit kalau hanya untuk mengandalkan penegakan hukum saja gitu, karena ini udah cukup terlambat gitu untuk diantisipasi. Sudah terlalu berani masyarakat untuk menolak. Khawatirnya nanti akan menimbulkan keresahan atau malah terjadi konflik antara aparat dengan masyarakat. Butuh rem yang lebih kuat menurut saya. Kalau nanti memang sudah diperbaiki, baru mulai perlahan dilakukan penindakan gitu. Karena
Kalau masyarakat nggak dikondisikan, ibaratnya baris nih masih berantakan gitu, nggak dirapikan, itu sulit mana yang mau ditindak, mana yang tidak. Tapi kalau udah dirapikan dulu, semua udah berbaris sesuai barisan, baru kelihatan nanti siapa yang melanggar aturan, itu yang ditindak. Seperti itu menurut saya. Demikian Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Pusat, Hasnim Fadli. Saya, Aryo Distira.